teman-teman, perkenalkan nama saya Fauzan Diansyah dari kelas 10 FLB. Saya di sini akan menjelaskan tugas akhir saya yang telah dibuat, yaitu saya itu membuat itu adalah tiket sistem tiket booking kereta ya teman-teman. Jadi tujuan saya di sini membuat program ini atau aplikasi itu adalah untuk mempermudah dalam pembelian tiket kereta api ya. Jadi di mana teman-teman jika ingin membeli tiket, teman-teman tidak usah datang langsung ke stasiun ya. Cukup teman-teman diam saja di rumah teman masing-masing lalu membuka program ini dan membelinya ya, tanpa datang ke stasiunnya. Nah, jadi kita langsung saja kita mulai pembahasan atau penjelasan dari tugas akhir yang saya telah buat ini. Pertama, di sini itu ada include ya, include IOStream, include CSTDlib, include FastStream, using namespace std. Saya di sini akan menjelaskan dulu ya, apa ini itu ya. Jadi untuk include IOStream dan include CSTDlib ini tuh adalah sebuah awalnya mulanya program yang dimana dimulainya gitu kan. Jadi ketika ingin memulai suatu program itu harus ada yang akan dimulainya, yaitu include ini dan CSTDlib. Nah, untuk nanya ini tuh apaan sih gitu kan, include FastStream. Include FastStream ini itu adalah berfungsi untuk ketika sintak kita yang akan di print ya teman-teman. Contoh ya, saya akan mengambil printan saya yaitu ini ya. Ketika saya mau mengprint itu, saya harus membuat ini yaitu include FastStream yang dimana itu akan memunculkan dan memulai printan yang akan dituju kepada sintak ini teman-teman. Nah, kita langsung saja ke ini in mind, sama aja ya kayak yang tadi. Nah, di sini saya menggunakan caranya itu MW itu apa sih gitu kan. Saya juga tadinya mau menggunakan mau supaya menghemat kata, jadi saya di sini singkat saja menjadi MW ya. Fungsinya sama aja kok gitu kan. MW sama mau itu aja. Nah, jadi fungsi ini itu ketika saya kan di sini membuat program ini menggunakan sistem looping. Nah, jadi sistem looping itu harus ada yang namanya itu char, while, if else ya. Seperti itu. Di sini itu ada sistem CLS gitu. Sistem CLS ini berfungsi itu untuk membersihkan atau mereset program yang akan dimulai ketika sudah menginput atau memasukkan ya sebuah perintah atau data gitu kan. Misalnya teman-teman itu kan misalnya ditanya nih mau tiketnya belinya pakai apa. Ketika teman-teman di situ ada pilihan opsi yang begitu banyak, ketika teman memilih satu, maka otomatis si pilihan semua yang tadi ada di sana itu menghilang. Ya, jadi itu fungsinya. Sini itu ada integer gitu kan. Integer itu adalah tipe data teman-teman ya, yang dimana ketika kita mau membuat suatu program, kita itu harus mengintegerkan dulu gitu kan, seperti rute, jumlah tiket, jumlah, sama bayar. Jangan lupa pakai titik koma ya di belakang supaya bisa dimulai. Setelah itu sini saya menggunakan string itu nama, pembayaran, jalur, sama produk. Kalau nanya integer sama string apakah sama? Fungsinya hampir sama saja kok. Teman-teman mau misalnya integer ini mau simpan di sini, mau dimanapun, tetap ketika teman-teman memulai program yang akan dimulainya ya ini dulu. Mau di bawah, mau di atas, mau di tengah, tetap ya. Nah, kita lihat kan di sininya itu adalah integer rute gitu kan. Integer rute, kita lihat rute itu apa ya. Nah, jadi kita di sini, di sini itu rute ya. Rute. Nah, ini rute Jakarta sampai Bandung. Untuk jumlah tiket
jumlah tiket itu saya itu ada di sini ya teman-teman ya. Jumlah tiket. Sebentar. Nah, ini. Jadi jumlah tiket ini ada ya. Jumlah tiket yang ingin dibeli gitu kan. Kita langsung mulai saja ke penjelasan yang ini. Checkout. Checkout itu masukkan ya. Nah, ada yang nanya nih, ini tuh buat apa sih? Ya, tujuan saya di sini buat ini sebagai hiasan aja. Jadi supaya programnya itu tidak monoton dan membosankan gitu kan. Nah, di sini kita buat itu seperti ini ya. Yang simpel-simpel aja gitu kan. Buat tabelnya tapi gak membosankan. Ada estetiknya dikit lah gitu kan. Nah, seperti ini. Saya membuat ini. Ya, tabel. Misalnya teman-teman nanya, kalau gak pakai tabel bisa nggak? Bisa aja, kan tujuan saya di sini menggunakan tabel supaya lebih bagus dan lebih indah juga, gitu. Nah, di sini lalu ini tuh ada masukan ya. Ini itu sama dengan NDL juga ya, hampir sama. Sini masukkan itu pilih rute sesuai nomor pada tabel di atas gitu kan. Rute itu keluarkan rute. Nah, jadi ketika nanti bakal dimulai itu programnya, nanti itu yang akan munculnya itu adalah pilih rute sesuai nomor pada tabel di atas. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini adalah masukkan nama Anda. Check-in nama. Masukkan nama Anda. Ya. Kita cek apakah nama ada di integer atau string. Kita lihat di sini adalah nama. Untuk di integer tidak ada ya. Namun untuk di string itu ada kata nama. Kita akhiri programnya itu dengan NDL ya. Kemudian saya kan sudah bilang, saya di sini itu menggunakan sistem looping. Yang dimana looping itu ada while, if else, gitu kan. Nah, seperti ini. If rute, if buka kurung, rute sama dengan satu tutup kurung. Apa sih yang dimaksud dengan ini? Nah, kita lihat. Ini itu adalah Jakarta Bandung. Ya, Jakarta Bandung. Dengan harga segini, gitu kan. Kita masukkan ke sini. Ininya jalur sama dengan Jakarta sampai Bandung ya. Jadi teman-teman ketika membuat program ya, itu sesuai apa di tabelnya satu ya. Teman-teman ketika di if else-nya mau membuat ini if-nya tetap sama juga dong, satu kayak gini gitu. Nah, untuk di sini itu rute Jakarta sampai Bandung. Nah, ini jangan lupa ya, untuk nominal harganya kita cantumkan juga ya, supaya programnya itu mudah untuk menghitung dan memunculkan gitu kan. Nah, di sini adalah jumlah tiket yang ingin dibeli. Jumlah tiket yang ingin dibeli. Nah, kita sini masukkan jumlah tiket yang ingin beli, kita keluarkan jumlah tiket. Kemudian di sini jumlah sama dengan jumlah tiket kali nominal harga Jakarta sampai Bandung. Kalau teman-teman nanya, ini tuh apa sih? Nah, jadi ini tuh adalah rumus ya. Bisa juga disebut untuk memunculkan dan menghitungnya ya. Nah, kemudian kita ini dan ininya else if ya. Rute 2. Kita lihat rute 2 di sini adalah Surabaya Malang ya. Harganya 80.000. Kita buat lagi kayak yang ke satu lagi ini. Nah, kayak yang ke satu lagi ini itu. Teman-teman tidak usah capek-capek, cukup copy aja. Salin aja, tempel, ubah-ubah gitu kan. Kayak ini. Surabaya sampai Malang. Rute Surabaya sampai Malang. Ini harganya nominalnya 80.000. Sama ya, gak ada bedanya.
ada kok bedanya. Bedanya itu adalah di rute sama harganya ya. Kemudian pembayaran di sini ya. Saya itu tadi kelewat untuk menjelaskan ini. Ini itu apa sih? Pembayaran yang namanya program online, apalagi tiket gitu kan. Ya harus ada dong pembayarannya juga. Nah, saya di sini kan untuk yang di zaman-zaman saat ini yang lagi hits gitu kan. Di sininya menggunakan pembayarannya itu ada OVO ya, ada OVO, Dana sama GoPay. Nah, saya pilih aja 3 itu ya, soalnya di kalangan anak muda, semua kalangan pokoknya suka menggunakan aplikasi pembayaran online ini. Nah, ini sama ya. Teman-teman sama juga. Untuk yang ketiga itu Cimahi sampai Bandung. Kita lihat apakah betul? Ya, betul ya. Di sininya adalah Cimahi Bandung ya. Cimahi Bandung. Nah, Cimahi Bandung. Harga tiketnya gak mahal kok ya. Tuh, ini nominalnya harganya FP 5.000 ya. Sama seperti tadi ya. Di sini saya itu merubah ini seperti rute atau jalur, kemudian harga tiket, dan untuk penghitungan dan memunculkannya saya ubah juga. Kemudian saya juga di sini ada else ya. Nah, di sini ini apa sih? Checkout, tuh masukkan pilihan rute tidak valid, program berhenti. Jadi ketika teman-teman kan di sini itu adalah limit pada tabel jalur rutenya itu kan sampai 3 aja ya, Jakarta Bandung, Surabaya Malang, Cimahi Bandung. Kalau teman-teman memasukkan itu misalnya 4, 5 dan sampai selanjutnya, maka yang akan muncul itu adalah pilihan rute tidak valid. Gitu. Ya. Nah, saya juga di sini bakal jelasin ya. Ini itu apa gitu. Jadi, sebelumnya kan saya juga sudah bilang, saya itu menggunakan sistem pembayaran online juga. Otomatis saya juga membuat dong tabelnya, bagaimana FL-nya dibuat gitu. Nah, saya juga di sini membuat dengan sesuka hati ya tabel ini supaya tidak monoton ya dan tidak membosankan. Nah, sini masukkan ya. Checkout, masukkan ingin bayar dengan apa? OVO. Kita lihat pilihan 1. Nah, OVO ya. Pilihan kedua Dana. Ketiga GoPay. NDL. Kemudian di sini if ya. Sama seperti yang tadi kok. Gitu kan. Ini kan jalur. Kita if iniin dulu, kita ifin dulu. Nah, seperti ini. Metode pembayaran juga sama. Nah, tuh sama. Gitu. Apa sih bedanya? Bedanya itu ya lebih singkat, ya jelas satu ya, kan beda. Sini ya, masukkan produk OVO. Produk OVO supaya bisa munculin ketika teman-teman memasukkan data misalnya, saya mau bayarnya pakai OVO aja. Ya munculnya ini OVO itu. Nah, ini itu adalah masukan Anda telah membayar jumlah menggunakan OVO. Ini juga ya sama dengan untuk memunculkan pembayaran dan jumlahnya ya teman-teman. Nah, untuk sini 1, 2, 3 itu ada OVO, 1 ada OVO, 2 ada Dana, 3 itu ada GoPay. Sama seperti yang tadi, kita buatnya ini 3 aja ya, jangan lebih. Kan apapun juga harus sesuai. Kita di sini misalnya ya, teman-teman itu misalnya teman itu kan iseng gitu kan. Biasanya kan suka ada yang iseng gitu kan, coba-coba. Teman-teman
mau aja deh pilihannya 4 gitu kan. Padahal di sini sudah jelas-jelas itu kan pilihannya itu cuma sampai ada 3. OVO, Dana, GoPay. Teman iseng nih gitu kan. Memasukkan 4 yang akan muncul itu adalah pilihan tidak valid. Silahkan pilih opsi sesuai arahan gitu kan. Jadi apapun juga harus sesuai ya. Jangan kemana-mana itu kan. Nah, di sini nanti itu bakalan memunculkan pembayaran selesai. Nah, di sini teman-teman, kita lihat di sini ini itu adalah checkout. Masukkan, ingin bukti transaksi? Ya, pasti ingin ya kan? Nah, jadi saya buat loh. Nah, seperti ini ya. Bukti transaksi sama dengan Y atau T. Untuk Y itu mau ya atau iya, untuk T tidak atau gak mau. Cain MW itu mau ya. Nih, kita lihat ke atas. Nah, tuh mau. Nah, mana ya? Oh, ini. Cain mau. Kita buat lagi. If. Nah, ini itu adalah rumusnya ya, teman-teman ya. Supaya bisa memunculkan juga dan sesuai ekspektasi teman-teman. Sistem CLS gitu. Nah, kenapa saya menggunakan sistem CLS-nya itu kok 2 gak 1 aja gitu kan? Bisa nggak bisa kok ya. Soalnya kan di sini kan saya tujuannya itu kan mau menampilkan, mau mengemprint ya yang akan dibukti transaksinya. Jadi ketika teman-teman ditanya sama program ingin bukti transaksi, teman-teman mau itu kan, itu kan ya. Otomatis pertanyaan yang tadi itu mulai mau bayar pakai apa, mau jalur kemana, rute kemana, itu otomatis tidak akan ke print dan tidak akan ada juga. Jadi hilang aja. Yang muncul itu ini. Nah, yang muncul itu ini. Ya. Sini itu offstream file stock.txt. Ini juga fungsi juga ya. Maksudnya fungsi juga. Sini teman-teman nanya, kok ini enggak checkout sih gitu kan, malah file. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman mau mengprint suatu program, teman-teman itu yang mau diprintnya itu misalnya contoh saya itu ini ya, bukti transaksi. Yang dimana ininya itu yang tadinya checkout itu diganti aja pakai file. Supaya ketika nanti diprint muncul loh teman-teman yang ininya. Jangan check out, nanti nggak akan muncul atau ya. Nah, ini kita ini ya depannya file rute ini juga sama ya, sesuai yang tadi, oke? Sesuai yang ada di atas. Nah, di sini file.close gitu. Sama juga ini tuh adalah fungsi ya. Udah itu masukkan stuk setelah disimpan ke file. Nah, jadi otomatis ketika teman-teman itu menginginkan stok ini, ketika memulai, otomatis itu stok ini itu akan menyimpan ke file PC atau laptop teman-teman. Sistem Notepad ya ini. Jadi ketika pertama akan dibuka itu sistemnya itu akan muncul itu adalah aplikasi Notepad ya. Aplikasi Notepad itu tandanya teman-teman kalau muncul itu sudah berhasil ya ngeprintnya. Sini checkout apakah ada ingin membeli tiket lagi, atau tidak. Jadi nanti setelah di close printnya bakalan muncul ini. Apakah Anda ingin membeli tiket lagi? Seperti itu ya. Ini return pause itu buat apa?
Python pause itu ya. Jadi ketika saya mau mengcompile atau memulai program itu, kalau tidak memakai ini cuman segini doang, itu nggak akan bisa loh. Bisa aja, tapi itu dev C++ yang dulu setahu saya. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung mulai saja, oke? Di sini pilih rute sesuai nomor pada tabel di atas ya. Saya mau satu aja, satu deh. Oke, saya masukkan satu. Masukkan nama Anda. Nah, jadi ini otomatis ya. Ketika program yang tadi sudah dibuat, otomatis muncul harganya. Bukan kita yang ngetik manual. Kalau kita yang ngetik manual, bahaya dong gitu kan ke perusahaannya gitu. Jumlah tiket yang ingin dibeli, saya mau beli tiketnya Jakarta Bandung 2 aja deh gitu kan, satu lagi buat teman saya gitu. Nah, di sini ingin muncul ya, di sini pilih opsi metode pembayaran. 1 ada OVO, 2 Dana, 3 GoPay. Ingin bayar dengan apa? 1 nah, saya itu kan lebih suka pakai Dana gitu kan. Saya mau Dana aja. Nah, sini langsung Anda telah membayar. Nah, ini muncul nominal harganya gitu kan. Udah kehitung juga kok. Jadi kan santai aja. Menggunakan Dana. Pembayaran selesai. Langsung di sini tuh akan ditanya, ingin bukti transaksi? Iya, saya mau atuh. Nah, tuh teman-teman jadi. Nah, tuh otomatis kesimpan juga di file. Ini tandanya sudah berhasil, ya. Oke. Nah, apa yang tadi saya bilang benar. Tuh, stuk telah disimpan ke file. Terima kasih sudah mempercayai kami ya. Apakah Anda ingin membeli tiket lagi? Mau dong, ya. Muncul lagi dong gitu. Kita aja ya, kita coba aja semuanya, oke? Nah, bisa juga dong ya. Nah, ini itu tuh karena apa ya? Oh, ini buat perinannya belum ada. Jadi munculnya seperti ini. Kalau ada bisa kok itu kan. Nah, kita coba satu lagi ya. Salah. Satu, Dana ya. Nah, don teman-teman ya. Sudah bisa itu kan. Sudah bisa. Programnya sudah bisa dimulai. Kemudian pennya juga udah bisa itu kan. Alhamdulillah banget. Gitu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi dicukupkan sekian dari saya ya. Penjelasan tugas akhir yang saya buat ya, atau menyampaikan juga. Mohon maaf jika kata-kata saya ada yang salah atau mungkin tidak enak di hati teman-teman ya. Mohon dimaafkan ya, karena yang benar itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.